Selamat pagi, Kang Saan, Mas Gun, Mas Topan. Pagi. Selamat pagi, Mas Ya, Bayu. salam sehat semuanya. Ini sekali lagi nih saya udah kangen sama Anda bertiga. Kapan-kapan mudah-mudahan kita bisa segera main ke studio lagi, ngopi lagi kita. Saya kangen sama ngopi setelah dialognya, jujur Amin, saja. amin. Amin ya, semoga sehat terus. Kita ngobrol mengenai lagi-lagi nih dinasti politik dan kebetulan kali ini ada Partai Nasdem. Kang Saan, terima kasih mau ngobrol pagi ini. Nah, sedikit perkembangan Kang Saan, kemarin kan masih menunggu situasi apakah kemudian boleh ya kami tahu sebagai masyarakat. Ini kalau seperti ini Partai Nasdem ini akan segera, oke ini sudah tersangka dari KPK akan dipecat, tapi mendapatkan pendampingan hukum atau apa dan sebagainya. Bagaimana ini Kang Saan terhadap dua kader nih, Ibu Tantri dan Pak Hasan? Kang Saan? Ya, kalau di Nasdem sebenarnya anggaran dasar dan anggaran dasar rumah tangga kita ya memang mengatur ya setiap kader yang terlibat kasus korupsi itu secara otomatis sebenarnya itu sudah harus mengundurkan diri. Jadi itu apa ininya aturan yang kita terapkan di Partai Nasdem. Nah, apalagi sekarang sudah dalam posisi status yang sudah jelas ya gitu ya, status sebagai tersangka. Jadi secara otomatis dia sudah bukan bagian dari pengurus maupun kader kan. Nah, tapi ya kalau yang bersangkutan masih memerlukan bantuan hukum dari partai, di Nasdem ada yang namanya Badan Bantuan Hukum Nasdem ya, BAHU. Ada BAHU dan nanti BAHU bisa mempelajari apakah misalnya bisa diberikan bantuan hukum atau tidak. Jadi tapi yang bersangkutan tentu harus menyampaikan keinginannya untuk meminta bantuan hukum. Tapi umumnya rata-rata mereka pasti punya pengacara sendiri ya. Iya, oke. Nah, dimengerti Kang Saan, terima kasih. Jadi ini sebetulnya di Nasdem otomatis sebetulnya sudah tidak lagi menjadi anggota partai, apalagi sudah dijadikan tersangka. Ya. Nah Kang Saan, yang kita pengen tahu juga tuh Partai Nasdem itu sebetulnya memantau terus nggak sih kader-kadernya, gerak-gerik kadernya, yang kemudian ini kan kalau di Probolinggo sudah sejak tahun 2003 ya Pak Hasan menjabat sebagai bupati dan kemudian diteruskan istrinya, dan ini udah kedengeran lama gitu. Saya meyakini Partai Nasdem udah dengar gitu, tapi apa nggak diingatkan atau diawasi, nggak ada evaluasi, sehingga kemudian hal-hal semacam ini nggak terjadi. Kan yang jelek jadi partainya juga, gitu kan kira-kira. Kang Saan? Iya, sebenarnya Partai Nasdem dari sisi prinsip utama politiknya ya, sejak ikut Pilkada 2015 yang lalu, ini kan Pilkada yang ke-14, yang keempat yang diikuti oleh Nasdem. Salah satu politik yang mendasari Partai Nasdem itu kan politik tanpa mahar. Ini kan bisa diverifikasi dan bisa divalidasi ke semua calon yang diusung oleh Partai Nasdem. Banyak calon-calon yang memberikan testimoni bahwa politik tanpa mahar yang dilakukan oleh Nasdem memang itu nyata dan itu konsisten kita lakukan selama 4 kali kita ngikutin Pilkada. Itu salah satu upaya Partai Nasdem untuk membenahi agar lahir para pemimpin daerah itu yang memang punya perilaku yang jauh dari tindakan-tindakan korupsi kan itu. Jadi itu bahkan kita bahkan kita mengambil posisi di tengah pragmatisme partai politik misalnya, politik tanpa mahar Nasdem itu kan kayak anti mainstream. Dia melawan arus besar kan gitu. Dalam budaya politik yang ada. Nah itu salah satu upaya Partai Nasdem. Yang kedua juga memang Partai Nasdem selalu berusaha mengingatkan dan mengevaluasi semua calon kepala-kepala daerahnya yang sudah menjabat maupun calon-calon kepala daerah untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu. Pertama selain tadi memperburuk citra partai, tentu juga ini adalah memperburuk citra politik kita. Setuju, demokrasi kita kan gitu. Ini kan merusak demokrasi kita. Karena apa? Karena efek dari itu semua, kepercayaan publik terhadap partai politik, kepercayaan publik terhadap
demokrasi kita itu berkurang kan gitu. Yeah. Nah, salah satu semangat Partai Nasdem kan untuk memperbaiki persepsi, citra, kepercayaan publik terhadap partai politik. Yeah. Nah, maka kita mendesain partai ini tadi tanpa mahar, non transaksional dan sebagainya. Nah, ya bahwa ada kejadian-kejadian seperti itu tentu Nasdem juga prihatin. Selain kita mengingatkan terus-menerus dan ini, tapi semua kejadian itu tentu ini akan menjadikan Partai Nasdem untuk terus mengevaluasi bahwa apapun yang kita lakukan tetap misalnya masih ada tantangan-tantangan yang ada di lapangan. Kan ini juga menjadi salah satu kesadaran Partai Nasdem untuk terus mengevaluasi, untuk terus mengingatkan atas kejadian-kejadian seperti ini. Oke, saya nanti kembali ke Kang Saan bahwa upaya untuk mengingatkan dan lain-lain upaya-upaya agar tidak terjadi korupsi, mau dinasti politik kita menyebutnya begitu ya, turun-temurunnya sebuah jabatan politik atau tidak, itu diupayakan di Nasdem. Mas Topan, pun begitu kan kita menangkap nih, tanda petik ada kegembiraan dari masyarakat di Probolinggo sampai pada cukur gundul begitu segala macam, karena mereka bilang kepada kita yang meliput, kita udah ingatkan, kita udah sampaikan sekian lama. Nah, ICW punya catatan khusus mengenai Probolinggo bahwa hal-hal semacam dinasti politik seperti ini bukan pertama kali. Kita ingat banyak daerah lah ya yang kemudian memang ujungnya kemudian terjadi hal-hal korupsi seperti ini. Mas Topan. Iya, Mas Bayu ya. Jadi kalau kita merujuk kepada berbagai macam kejadian korupsi yang ini melibatkan keluarga ya, dalam kerangka dinasti politik, sebenarnya yang Probolinggo ini bukan kali pertama ya. Iya. Bahkan bentuk dinasti politiknya bisa bermacam-macam. Ada yang bahkan juga lebih transparan ya. Misalnya istrinya adalah kepala daerah, kemudian suaminya adalah ketua DPRD-nya misalnya. Ini kan sebenarnya merusak skema-skema check and balances di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena dua itu mestinya terpisah. Nah, kalau kita merujuk kepada berbagai macam korupsi yang melibatkan pejabat politik, sebenarnya memang kita melihat antara yang dinasti politik dan yang nggak dinasti politik punya kans yang kira-kira sama lah ya untuk melakukan korupsi. Hanya saja dinasti politik ini memperparah ya gagalnya mekanisme check and balances itu. Karena ada satu privatisasi kebijakan publik yang itu dibawa ke rumah ya, terutama kalau hubungan mereka itu misalnya suami istri. Jadi pembicaraan-pembicaraan yang terkait dengan publik yang semestinya itu dibuka kepada masyarakat luas supaya partisipasi masyarakat juga terbangun, ini ditarik kan, dibawa ke rumah, bahkan ke kamar karena suami istri gitu. Nah, ini yang saya kira juga merupakan satu hal yang perlu diperhatikan ya ketika kita ngomong soal bagaimana kita membangun balans antara isu ini adalah hak semua orang dalam berpolitik dengan kerangka yang perlu kita bangun untuk membangun check and balances yang sehat dalam politik. Gitu. Karena kalau tidak ya saya kira peristiwa-peristiwa lain akan terjadi. Dan jangan lupa Mas Bayu, kita masih melihat ini adalah fenomena gunung es. Ya, puncak gunung es ini. Jadi dalam situasi makro di mana demokrasi di Indonesia mengalami penurunan kualitas, banyak ahli juga yang sudah menyebutkan soal itu. Ada shrinking space of masyarakat sipil juga ya yang kita lihat hari-hari ini juga dapat kita rasakan. Tentu ini juga semakin membuka celah bagi berbagai macam praktek abuse of power dan terutama juga dalam kaitannya dengan bagaimana fungsi-fungsi penegakan hukum juga semakin melemah gitu. Jadi saya kira dari ekosistem politiknya kita melihat peluang untuk melakukan korupsi itu sangat besar, Mas Bayu sangat besar ya. Dan ini bisa dilakukan oleh siapapun dan semakin rentan ketika tadi kebijakan atau rencana kebijakannya itu diprivatisasi di satu keluarga. Gitu.
Terbayang, Mas Topan, apa yang Anda gambarkan begitu mengenai kalau udah jadi pejabat publik itu, saya menyebutnya biar mudah buat pemirsa Sapa Indonesia nih, godaannya tuh makin tinggi di situasi sekarang. Apalagi kalau ini sama orang-orang yang paling dekat sama kita kayak keluarga begitu, yang kita sebut dinasti politik. Makin peluangnya makin besar lagi, godaannya makin menggiurkan lagi. Nah, Mas Gun, ini kan nggak pertama kali nih kita bicara ini. Kang Saan juga pasti sudah berulang kali diundang untuk ngebahas situasi seperti ini. Nggak juga bahwa dinasti politik itu kemudian selalu berujung pada hal-hal yang buruk. Tapi di Indonesia paling tidak, selalu kita melihat ujung-ujungnya itu hal-hal yang negatif berkaitan dengan kalau keluarga nih kayak turun-temurun seolah-olah menurunkan jabatannya. Karena kan tetap saja harus ada orang yang memilihnya begitu. Nah Mas Gun, mumpung ada Kang Saan juga di Nasdem gitu, apa sih yang bisa kita lakukan agar hal semacam ini nih tidak memperburuk situasi kita dalam politik dan dalam demokrasi kita? Mas Gun. Saya pikir begini Mas Bayu ya, dinasti politik itu memang punya kerentanan yang sangat terasa ya. Ini bukan kali pertama, seingat saya sudah 429 kepala daerah yang tertangkap korupsi ya. Dan itu diantaranya banyak yang kemudian melakukan praktik politik dinasti di daerahnya. Contoh misalnya kasus Probolinggo, tadi Mas Bayu udah benar sekali, 2003, 2008 kan ya, kemudian 2008, 2013 itu suaminya, kemudian dilanjutkan istrinya mulai 2013 hingga sekarang. Nah, ini menjadi potret sebenarnya penguasaan akses dari hulu ke hilir dalam konteks peta kuasa di daerah, sehingga kemudian memberi semacam sumbangsih signifikan pada ruang kontrol yang minim di daerah yang bersangkutan. Contoh misalnya bagaimana kepala daerah tidak bisa mengoptimalisasi dukungan publik yang sebenarnya dikantongi oleh mereka. Probolinggo misalnya, si ibu ini kan memperoleh suara di periode pertama 40,7% seingat saya. Kemudian di periode kedua 57,6%. Ini kan suara publik ya, yang kemudian sudah diamanatkan untuk menjadi tanggung jawab sosial politiknya memimpin daerah. Oleh karena itu, kita perlu melakukan refleksi. Sebenarnya politik dinasti itu lebih banyak kemudian menyumbang hal negatifnya dibanding positifnya gitu. Maksud saya, selama pertama tidak ada tanggung jawab sosial politik, terutama dari aktor. Kemudian yang kedua, tidak ada goodwill and political will dari partai. Kemudian yang ketiga, sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkadanya. Ya, contoh misalnya, sekarang ini kan Mas Bayu ada tendensi semakin membesarnya potensi majoritarian baik di pusat maupun di daerah. Contoh misalnya di Probolinggo kita bisa lihat majunya Bu Puput ini kan didukung oleh Gerindra, PDIP, P3, Nasdem, Golkar gitu ya. Itu lawannya kan seingat saya itu PKB dan Partai Demokrat. Nah, kita lihat juga kasus misalnya korupsi-korupsi di daerah lain yang kemudian melibatkan ini Mas Bayu, turun-temurun tadi dari bapak ke anak, dari istri ke anak atau mungkin ke menantu. Itu kita lihat kecenderungan untuk membentuk pola majoritarian dalam kandidasi itu lebih mudah gitu, karena tadi ada penguasaan hulu ke hilir, akses kuasa atas partai-partai. Coba aja misalnya lihat bagaimana mengkumulasikan partai dalam mendukung pasangan calon sehingga menyisakan kekuatan yang tidak seimbang. Itu Mas Bayu. Mas Gun, singkat ya, upaya-upaya yang tadi kita dengar dari Kang Saan bahwa Nasdem sebagai partai politik kepada kadernya selalu mengingatkan apa dan segala sesuatunya, itu cukup atau nggak cukup kalau kita melihat sekarang? Menurut saya tidak cukup hanya semacam himbauan normatif ya. Pertama, partai itu harus jelas punya tanggung jawab lebih, misalnya komitmen untuk memberi semacam punishment ya kepada mereka yang
terlibat kasus korupsi, seperti misalnya kalau betul-betul OTT ya tidak ada pendampingan misalnya, ya kan. Itu menunjukkan bahwa partai kemudian tidak menolerir apapun tindakan korupsi yang dilakukan oleh kader. Kemudian yang kedua, pemilunya juga, Mas Bayu, proses threshold itu yang tinggi itu kemudian juga memacu sebenarnya ya proses kumulasi kuasa pada partai-partai untuk kemudian menjadikan mekanisme kandidasi itu pintu awal sebuah proses itu. Ya, banyak contoh misalnya bagaimana pada saat kandidasi itu butuh banyak partai dan hanya 1-2 kelompok yang kemudian memiliki modal, memiliki kuasa, dan akhirnya kemudian tidak banyak orang yang bisa berpartisipasi dalam proses kontestasi. Kenapa? Karena tiket partai sudah dikumulasikan pada 1-2 orang. Begitu. Setuju, ya terbayang. Kang Saan, usai jeda langsung jawab ya concern-concern dari Topan dan juga Gun-Gun Herianto. Kaderisasi dan bagaimana kemudian memilih pemimpin-pemimpin daerah yang nanti ke depan tidak lagi korupsi. Kami segera kembali usai jeda. Kang Saan, Anda punya komen berkaitan dengan masih kurang apa yang dilakukan partai politik Nasdem dalam hal ini dengan kasus OTT, Probolinggo, kaderisasi dan lain-lain. Dan juga memang kalau sudah ada kecenderungan dinasti politik, udah pasti ada kemungkinan, saya membahasakan supaya mudah dari Mas Topan, pasti ada kecenderungan korupsi. Tapi Nasdem dorong juga bersama partai politik yang lain pada waktu itu untuk pilkadanya. Nah, Kang Saan? Ya, pertama memang ini kan dari sisi rekrutmen ya. Iya. Rekrutmen politik oleh partai, terutama terkait dengan soal jabatan-jabatan publik ya, apakah itu di eksekutif maupun di legislatif. Sebenarnya dulu pernah ada upaya ya dari DPR ketika membahas undang-undang pilkada untuk membatasi tentang politik dinasti. Tapi itu kan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ya itu kan. Kita pernah berupaya itu karena kita juga menyadari semua bahwa di Indonesia khususnya tren politik dinasti itu lebih cenderung sisi negatifnya ya. Yang ada karena kita mulai jadi dulu. Jadi sebenarnya Nasdem menyadari itu kan ya. Ya, jadi itu kita ini. Nah, maka ketika misalnya rekrutmen di legislatif 2019 yang lalu, Nasdem sama sekali tidak mencalonkan calon-calon legislatif napi korupsi ya. Itu kita ingat juga itu. Itu kita firm ya. Ini kan soal komitmen dan konsistensi Partai Nasdem. Selain tadi saya sampaikan soal politik politik tanpa mahar Partai Nasdem dan sebagainya. Nah, bahwa dalam itu ada kejadian. Kang Saan, sedikit. Nah, kan reformasi politik dalam merekrut calon calon-calon dari Nasdem untuk kemudian menduduki posisi kepala daerah ini kan udah reformatif nih. Iya. Sambil kita ngobrol tadi menunggu jeda, Kang Saan juga bilang sebenarnya ada beberapa catatan tuh. Nasdem juga memerangi dinasti politik di beberapa daerah, nggak cuma 2-3 tuh. Silakan tuh diulangin. Kang Saan, di daerah mana aja kemarin Nasdem melawan dan menang gitu, meruntuhkan dinasti politik di beberapa daerah? Ya, saya contoh Jawa Barat ya. Kita juga ada upaya dari dinasti politik di Jawa Barat untuk minta dukungan Nasdem. Supaya Nasdem mendukung misalnya. Tapi kan kita manggil posisi berhadapan, misalnya Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung itu kan 20 tahun dinasti politik itu. Orang tuanya 10 tahun, diberikan ke mantunya 10 tahun, 20 tahun. Pilkada kemarin mau dikasihkan ke istrinya kan. Nah, tapi kan Nasdem berusaha mencegahnya dengan kita membangun koalisi baru kan gitu kan. Dan kita berhasil. Di Indramayu juga sama. Suaminya 10 tahun, istrinya hampir 10 tahun mundur. Beberapa tahun menjelang pilkada. Terus mau nyalonkan anaknya juga. Tapi kan kita juga berusaha berhadapan dan kita juga menang. Karena secara sisi pribadi saya maupun juga dalam konteks partai, ini kan ada sisi-sisi sisi negatif jauh lebih besar. Tapi juga memang kadang kita juga dihadapkan dari sekian banyak kasus, ada satu dihadapkan pada sebuah kenyataan politik.
seperti Mas Gun-Gun sampaikan tadi. Kenyataan politiknya itu bahwa ada satu di Jawa Barat yang praktis tinggal dinasti itu Mas Gun-Gun tinggal di Purwakarta kan gitu. Yang lainnya udah selesai ini kan. Dulu kan Banten, tapi udah selesai juga. Jadi, nah kadang ada sebuah kenyataan politik, realitas politik, ketika misalnya dihadapkan, kan gini, pemilihan langsung itu kadang dihadapkan pada situasi tadi, orang punya elektabilitas tinggi yang terkadang kalau kita tidak punya kemauan politik yang kuat, itu nggak berani ngelawannya. Saya pernah lihat misalnya gini, ketika saya survei di Kabupaten Bandung, terus survei di Indramayu, itu pertama dihadapkan pada sebuah kenyataan, rasanya berat nih ngelawan ini kan gitu loh, karena elektabilitas dia sudah tinggi. Tapi kan ketika kita ada kemauan politik untuk ngelawan dan kita membangun kekuatan politik, mengkonsolidasikan kekuatan politik bisa. Saya juga punya pengalaman dulu di Pekanbaru nih. Mas Gun-Gun pasti ingat. Ketika istri gubernur Lustri Jenal, waktu itu saya belum di Nasdem. Itu Ibu Septina, itu dengan elektabilitas 33%, calon wakil wali kotanya adalah wakil wali kota incumbent, dihadapkan dengan calon yang sekarang terpilih menjadi wali kota, itu elektabilitasnya 6%. Tapi waktu itu saya putuskan, kita lawan. Alhamdulillah bisa menang kan, walaupun di MK, di PSU-nya juga berkali-kali gitu kan. Nah, ada tadi kenyataan, misalnya saya ingin kasus Probolinggo lah. Tadi ada sebuah kenyataan ketika misalnya kita dihadapkan ke ini terlalu tinggi elektabilitasnya, sulit dilawan, bahkan partai-partai yang lain itu cenderung juga menggrup ke situ gitu kan. Itu ada sebuah posisi politik yang akhirnya ya, apalagi misalnya satu lah yang paling susah dihadapkan itu kan satu ininya kader utama misalnya partai misalnya kan. Nah, pertimbangan-pertimbangan itu kadang ada di partai, walaupun sekali lagi subjektivitas itu dihadapkan kepada objektivitas di lapangan, itu kan membuat situasi tadi pilihan-pilihan politik seperti itu. Tapi sekali lagi saya sih kepengennya kan berharapnya Nasdem terus konsisten dong soal reformis ini, nggak ada lagi dinasti politik, begitu sih. Ya, insya Allah ke depan kita akan coba dengan banyak kejadian, Mas Bayu. Kita ingin kan selalu ada hikmah lah ya di setiap ini. Kita menyadari tren dinasti politik di Indonesia itu kan negatif lah, hampir semua trennya. Dan ini diupayakan untuk diubah oleh Nasdem. Ditangkap maksudnya Kang Saan. Saya sedikit ke Mas Gun. Mas Gun, kalau udah di lapangan seperti itu, hitung-hitungan politik seperti Kang Saan katakan, pragmatis semacam itu, bagaimana tuh situasinya menurut Mas Gun? Apa yang kemudian bisa kita lakukan dengan situasi-situasi politik kita masih seperti ini, Mas Gun? Oke, kalau kita berkaca pada pengalaman beberapa negara terkait dengan proses dinasti politik ya dalam tanda petik, karena banyak juga misalnya suami atau istri atau anak yang kemudian berkarir di politik dan berebut jabatan-jabatan publik juga misalnya dalam konteks pemilu. Kenapa bagus begitu ya? Menurut saya ini juga bisa jadi pelajaran. Pertama, memang tidak bisa instan prosesnya. Ini yang disebut dengan tidak terjadinya political jumping. Ya, ada lompatan politik, misalnya orang istri atau anak yang tidak punya pengalaman politik, tetapi kemudian dipaksa untuk masuk ke gelanggang karena infrastrukturnya disiapkan. Sehingga dia menjadi pion dari misalnya bapaknya yang punya ambisi. Itu menurut saya kesalahan pertama dalam konteks politik dinasti. Jadi bukan untuk mengoptimalkan sumber daya manusia, tetapi untuk melanjutkan sistem yang tertutup yang kemudian dia sudah bentuk sebelumnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada proses institusionalisasi aturan dan juga mekanisme di internal partai. Maksud saya partai menjadi sosok guru nih. Jadi person to person aja nggak cukup misalnya diminta untuk menyadari, untuk kemudian berperilaku baik. Harus
partai turut dalam arus besar penguatan politik dan demokrasi menurut saya, antara lain seperti tadi Kang Saan sampaikan, misalnya dalam konteks pemilu, ya harus menyodorkan memang satu mekanisme yang transparan, satu mekanisme yang juga bisa diakses oleh publik tentang misalnya kandidasi, tentang proses mekanisme pemilu yang kemudian tentu melibatkan institusi partai di dalamnya. Nah itu maksud saya, Mas Bayu. Nah kemudian yang ketiga, ini juga harus mulai dipikirkan apa yang kemudian dulu Kang Saan perjuangkan juga dengan beberapa teman di DPR. Menurut saya memang proses berlangsungnya kekuasaan dari satu keluarga ke keluarga itu harus ada jedanya. Itu yang kemudian dulu gagal kan. Kenapa? Karena proses yang ternyata di Indonesia yang kita bisa evaluasi, ketika satu keluarga itu kemudian bermetamorfosis menjadi dinasti politik baru di banyak daerah, itu kenyataannya merusak demokrasi gitu ya, dan salah satunya dipicu dari keberlanjutan kekuasaan yang memang akan menutup dirinya dari kompetisi yang terbuka, kompetisi yang sehat begitu Mas Bayu. Jadi mudah-mudahan kasus Probolinggo ini dengan upaya yang sebetulnya dilakukan partai politik, dalam hal ini Nasdem, kita dengar dari Kang Saan, mudah-mudahan bisa memicu lagi nih bahwa harus ada jeda, nggak boleh semua kemudian kalau kita sebut dinasti politik itu terus sambung menyambung begitu. Kira-kira cukup Mas Topan ini untuk kemudian membatasi kekuasaan kalau itu memang berhubungan atau satu darah, satu keluarga begitu, mengurangi kemudian kemungkinan korupsi? Ya, saya kira itu satu hal Mas Bayu ya. Tapi kalau kita kembali ke proses mendorong reformasi partai politik di dalam kerangka perbaikan tata kelolanya, sebenarnya kita punya dulu program yang namanya SIPP ya, Sistem Integritas Partai Politik, yang ini digagas, diinisiasi oleh KPK, dibantu juga oleh LIPI dengan teman-teman para scholars untuk memperbaiki tata kelola partai politik. Di sana ada 4 hal besar ya yang harus diperbaiki, mulai dari soal demokrasi internal partai, kode etik partai dan penegakannya, transparansi pendanaan partai, dan dana kampanye, serta mekanisme rekrutmen dan kaderisasi. Nah, ini kan masalahnya tidak menjadi satu tuntutan yang cukup besar untuk mendorong reform di partai. Yang kita lihat ya diserahkan kembali kepada partai, bagaimana mereka mau memperbaiki atau tidak. Sehingga ya kasus-kasus seperti ini akan selalu muncul karena bagaimanapun dapurnya sendiri ya diberesin gitu ya. Dapur menggodok kadernya, apakah ada mekanisme meritokrasi yang ditetapkan? Saya kira sulit ya, karena dalam kenyataannya di Indonesia partai politik sendiri kan juga hanya dimiliki oleh segelintir orang. Dia tidak merefleksikan satu skema demokratis yang sebenarnya harusnya ada di dalam lembaga politik seperti partai. Nah ini yang saya kira juga akan terus-menerus mereproduksi persoalan-persoalan korupsi di sektor politik yang saya juga tidak tahu sampai kapan gitu ya. Ini akan bisa dihentikan. Kalau hanya inisiatif-inisiatif terbatas yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Saan misalnya, saya kira itu kan hanya memadamkan api saja. Ya apinya sudah muncul, kemudian oke, partai harus melakukan ini. Tapi sejak awal kan partai semestinya sudah punya skema, mekanisme, aturan main, ya dan lain-lain yang bisa saja kemudian ini membatasi berkembangnya ya persoalan-persoalan korupsi politik yang itu terjadi ketika kadernya menjabat sebagai pejabat publik. Usulan-usulan seperti ini dari Mas Gun dan juga Mas Topan. Kang Saan, mungkin bagian akhir dari ngobrol kita. Bisa kira-kira Nasdem sekalian kita pagi ini deklarasikan sebagai partai yang reformis dan menerima masukan ini? Kita tunggu begitu, Kang Saan? Ya, kita sangat terbuka ya. Dan kita memang sudah mengawali ya, Mas Bayu, tadi politik tanpa mahar kita.
Setuju. Walaupun sekali lagi itu sangat anti mainstream kita kan gitu. Dan kita tetap lakukan itu. Kedua, misalnya dalam proses legislatif, kita juga tidak ada yang namanya politik jual beli nomor urut. Dan itu clear kita lakukan kan gitu. Jadi dan kita juga berkomitmen untuk tidak mencalonkan ex-napi korupsi, itu kita lakukan semua. Masukan dari Mas Topan, masukan dari Mas Gun-Gun, tentu Nasdem akan terima dan coba kita nanti akan formulasikan dalam kebijakan-kebijakan politik Partai Nasdem. Ya, dan mudah-mudahan memang bukan cuma Nasdem saja, tapi ini semua partai politik bisa menerima masukan ini yang pagi ini mendengarkan diskusi kita mudah-mudahan. Kita berharap demokrasi kita pelan tapi pasti makin maju, makin baik ke depannya. Kang Saan, terima kasih. Mas Gun, terima kasih. Sama-sama. Mas Topan, terima kasih. Saya mendapatkan wawasan yang lebih dari ngobrol bersama Anda pagi hari ini. Mudah-mudahan baik juga bagi politik Indonesia. Kita ketemu lagi di diskusi yang lain. Selamat pagi, salam sehat.